Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di podcast Ada Ceritaku. Bisa dibilang kali ini podcast perdananya dari podcast Ada Ceritaku. Pasti bakalan banyak yang penasaran kan, kayak bakalan kemana sih alur ini dari podcast Ada Ceritaku dan segala macam. Oke, nanti mungkin bakalan ngundang orang-orang yang misalnya bisa bilang oke inspiratif loh. Dan misalnya kita bakal sharing-sharing dan lebih menceritakan sebuah apa ya ceritanya gitu. Jadi buat teman-teman bakalan menarik banget sih podcast kali ini. Dan di podcast perdana kali ini uh, gue nggak sendirian gitu. Gue ngundang seseorang. Oke. Ya biasanya itu kalau seandainya teman-teman ngikutin podcast gue di Spotify ya, di Spotify biasanya sih lebih ke monolog ya, lebih kayak podcast-podcast sendiri. Walaupun kadang-kadang suka bareng sama Tiza, tapi kali ini gue coba bikin podcast yang ada videonya karena banyak juga yang request katanya coba bikin podcast yang ada videonya juga dan segala macam. Akhirnya tercetuslah ide yang namanya podcast Ada Ceritaku. Dan di episode perdana ini gue ngundang seseorang yaitu Kak Aisyah Pratiwi. Oke, nah, beliau ini nih pasti udah banyak yang penasaran ya. Jadi beliau ini dia itu owner dari Risha Official. Nah, pasti banyak banget yang penasaran ya. Langsung aja ya, gue sambungin. Oke, halo Kak Aisyah. Halo Oke, Agung, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik. Agung Alhamdulillah, sendiri gimana nih kabarnya? alhamdulillah baik ya. Soalnya Alhamdulillah. lagi kondisi pandemi kayak gini ya harus bisa jaga kesehatan sih, ya kak, benar nggak? Ya karena emang bisa Betul, dibilang betul banget. kesehatan tuh sebuah apa ya hal yang mahal lagi di kondisi pandemi seperti ini gitu. Betul, kesehatan tuh aset sih kalau buat aku. Aset yang nggak bisa digantiin dengan apapun. Nah, benar banget sih. Setuju nggak? Setuju. Karena emang sesibuk apapun kita tetap sih harus bisa jaga kesehatan gitu, ya kan? Karena kadang-kadang biasanya nih ya sebagai anak apa ya remaja gitu, sebagai anak remaja, terus banyak banget kegiatan-kegiatannya dan kadang-kadang menyepelekan lah atau nyampingin banget tuh yang namanya masalah kesehatan segala macam. Jadi buat teman-teman juga Betul. selalu jaga kesehatan dan selalu menerapkan protokol kesehatan pastinya. Nah, Kak, mau nanya nih Kak, kan Kak Aisyah nih owner dari Risha Official ya. Nah, bisa ngejelasin sedikit nggak nih? Pasti kan banyak banget yang penasaran Risha tuh apa sih kayak gitu. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk podcast Ada Cerita. Hai sahabat-sahabat Ada Cerita, perkenalkan nama aku Aisyah Pratiwi, aku owner sekaligus fashion designer dari brand Risha Official dan Risha Daily. Nah, Risa sendiri itu brand ada yang custom order sama yang daily-nya. Jadi aku bagi dua, karena kan itu beda konsep kan. Nah, untuk Risha Official sendiri itu khusus custom order. Jadi dari mulai kebaya, gaun, dan dress. Khusus baju-baju yang detail-detailnya tuh sulit gitu. Untuk biasanya untuk kondangan, untuk pesta, untuk lamaran, untuk wedding. Kalau yang daily lebih ke konsep baju-baju daily yang aku desain sendiri, tapi stoknya juga terbatas gitu. Oke. Nah, jadi buat teman-teman yang masih yang penasaran ya, Risha itu apa? Nah, itu udah dijelasin ya. Nah, mau nanya sih, Rishanya tuh dirintis dari tahun berapa, Kak? Kalau Risha sendiri itu aku rintisnya dari tahun 2017 pertengahan. Jadi setelah aku lulus sekolah fashion di Jakarta, jadi kan sebelumnya itu aku 2015 tuh lulus SMK. Nah, aku tuh SMK-nya jurusan boga pada saat itu, jurusan lebih tepatnya pastry kue. Nah, terus akhirnya aku masuk busana karena arahan orang tua dan keluarga juga kan Oke. untuk prepare kalau mereka tuh kasih gambaran kalau usaha di bidang fashion dan kuliner itu lebih lebih menjanjikan itu di bidang fashion karena dari keluarga juga di bidang fashion belum ada kan. Oke. Nah, terus ya udah akhirnya aku masuk busana tuh belajar dari nol, ambil sekolah fashion di Jakarta. Itu aku ambil dari langsung 3 kelas pada saat itu, kelas desain, pattern, bridal. Jadi lumayan tricky banget, udah sempet nyerah kan karena kayak kayak nggak sanggup, nggak punya basic gitu kan karena dulu biasa di dapur tiba-tiba motong bahan, ngedesain kayak nggak bisa ngebayangin gitu kan. Jadi aku ngerintis Risha itu dari benar-benar dari nol dan aku setelah lulus dari sekolah fashion aku baru berani untuk merintis Risha itu. Seperti itu. Oke. Malah jadi apa ya? Baru tahu nih jadinya. Ternyata tuh dulunya tuh dari Tata Boga ya.
sebelumnya tata Iya, boga. betul. Oke, dari tata boga terus beralih ke fashion ya. Nah itu sempet kayak ngerasa ini nggak sih pada saat ini udah sekolah kan saya 3 tahun ya kan di ambil jurusan tata boga, terus tiba-tiba harus beralih ke fashion gitu. Itu ada sempat kepikir nggak kayak ini tuh bakalan bener nggak sih yang dijalanin kayak gitu? Ada sempat ada itu nggak perdebatan gitu sama diri sendiri? Nah, pastinya ada karena kan perjalanan antara fashion dan kuliner sendiri itu berbeda ya. Iya. Nah, untuk itu aku tuh kayak merasa aku tuh udah 3 tahun belajar di fashion, belajar di kuliner, sorry di pastry khususnya, tiba-tiba langsung ke fashion yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, tapi di situ aku cuma dalam hati itu cuma bilang masih muda, belajar apa aja, ilmu kan toh bermanfaat juga gitu kan. Nah, terus sekarang akhirnya aku mengaplikasiin ilmu-ilmu boga aku tuh ada di akun namanya Resep Risha. Nah, di sana aku suka bagiin resep-resep secara free. Nah, jadi istilahnya buat ngingat-ngingat, oh, turin ke sana. Jadi nggak kebuang banget ilmu yang 3 tahun aku sekolah kemarin SMK itu gitu. Oke oke. Jadi walaupun istilahnya sekarang beralih sama dunia fashion, tapi dunia tata boganya tuh nggak diilangin lah istilahnya gitu ya. Masih ada yang masih apa bagi-bagi resep. Itu keren banget sih Kak. Uh, Ya, alhamdulillah. Karena kan semua ilmu tuh sebenarnya bermanfaat asal kita iya, bisa betul. mengaplikasikannya gitu. Terus juga, Jangan dianggurin. nah benar banget sih. Tapi banyak banget nih Kak, apa ya? Banyak banget yang anak-anak muda tuh yang zaman sekarang yang ngerasa tuh kalau dia tuh pengen fokus sama satu hal gitu. Jadi pada saat dia udah ngelakuin itu dan harus beralih ke sebuah profesi atau sebuah ilmu yang baru tuh kadang-kadang dia malas buat terimanya gitu. Ya. Uh, aku setuju banget kalau memang kita itu nggak bisa fokusnya nggak bisa terbagi. Aku Tuh. setuju. Makanya setelah aku memutuskan masuk fashion, aku benar-benar fokus ke fashion gitu kan. Tapi aku juga tidak mau menghilangkan ilmu yang sudah aku miliki selama 3 tahun itu gitu. Dengan cara mungkin kalau aku bosan ngejahit, aku jenuh, aku masak gitu. Itu juga sama-sama sebenarnya bisa kita imbangin gitu kan. Asal kita memberikan porsi terbesar kemana gitu. Jadi kita sendiri yang mengaturnya. Sebetulnya sih seperti itu. Kalau cara aku memanage-nya gitu. Iya, Jadi ya betul aku setuju kita harus fokus sama satu hal. Karena kita nggak bisa cabang-cabang itu susah. iya, betul. Iya. Oke, berarti emang harus bisa open minded juga ya, harus bisa punya pemikiran yang terbuka gitu, ya kan? Dan bisa mau menerima sebuah perubahan sih pastinya itu sebuah hal yang agak nggak gampang sih, beneran asli. Karena jujur sih kan Agung tuh saya bagiannya tuh IT gitu kan. Sebenarnya tuh ada sempat di hati tuh kayak ngerasa ini gue banget nggak sih kayak gitu, sampai kayak kepikiran kayak gitu, kayak harus ngejalanin sebuah hal yang misalnya emang nggak terlalu gue banget lah misalnya gitu, tapi di sisi lain emang coba buat ngejalanin dan alhamdulillah mungkin karena udah terlalu apa ya circle-nya selalu dengan hal-hal gitu kan dengan teman-teman yang IT akhirnya yang mulai terbiasa dan akhirnya mulai ya kebangun lah ada rasa kayak oke, ini emang mungkin dunia gue, tapi di sisi lain gitu selalu mikir juga sih nggak mau terlalu terpacu sama hal itu, jadi kayak hobinya itu jualan, akhirnya ya tetap gitu kerjanya di bagian IT tapi hobinya itu tetap dijalanin gitu. Bisa diaplikasikan kan? Ah iya betul. Betul. Iya, jadi tuh kita tuh sebenarnya bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita punya gitu kan. Kita nggak bisa hanya berpatokan dengan satu ilmu Iya. sebetulnya ya. Kayak misalnya terjun dunia fashion, kita harus ngaplikasiin ilmu lain seperti ilmu bisnis gitu. Nggak cukup hanya ilmu fashion itu nggak cukup gitu. Iya. Kita bikin karya bagus-bagus, kalau nggak bisa dijual, buat apa? Ya kan? Iya betul. Kayak gitu. Iya benar banget Jadi sih. nggak apa-apa belajar apa aja, namanya anak muda kan masih galau ya, ya masih mencari jati diri kan. Yang Betul. penting coba aja, coba terus semuanya itu dilakukan dengan hati gitu. Kalau aku sih seperti itu. Iya, karena emang jujur juga nih, ini sempat apa ya sebuah sebuah keresahan di hati juga gitu. Mungkin juga banyak banget nih anak-anak muda yang kayak ngerasa gini loh Kak. Kadang-kadang kayak mikir gue tuh mau jadi apa sih kayak gitu. Akhirnya sampai dia tuh terlalu banyak mikir. Akhirnya mikirin gue tuh mau jadi apa. Akhirnya tuh nggak jalan gitu, nggak ada planning. Dia cuma planning doang, tapi nggak ada actionnya kayak gitu. Ternyata padahal kalau emang Betul. kalau sana dijalanin atau dilakuin tuh nggak ada yang sia-sia sih sebenarnya ya. Iya,
betul. Nggak apa-apa dong, gagal di masa muda, gagal lebih dini, justru lebih baik. Daripada nanti kalau udah umur 30, baru mau coba, baru mau start, gagal, pasti mentalnya tuh langsung drop, nggak mau Iya, coba-coba lagi. iya. Misalnya kalau sana yang ada juga tuh kayak pepatah kalau mendingan kita ngabisin jatah gagal kita tuh di masa muda gitu kan, biar di masa tua tuh kita udah nggak ada lagi ya kan jatah kegagalan itu kayak gitu. Iya, Oke, aku setuju banget. ya kan. Oke, ini keren banget sih. Malah jujur baru tahu kirain tuh emang Risha tuh dari Kak Aisyah tuh dari dulu emang udah main ngerintis di fashion gitu. Akhirnya sekarang bikinlah Risha ini. Ternyata enggak ya, dulunya dari Boga. Itu sebuah hal yang wah gila, keren-keren. Jadi nggak kelihatan gitu Alhamdulillah. ya. Itu juga aku juga sering banget nih ngikutin Instagramnya Kak Aisyah. Itu banyak banget sih kegiatan-kegiatan yang diikutin. Kayak suka ini gak sih Kak? Kayak ngerasa capek gitu dalam hal belajar ya. Karena jujur aku ngerasa tuh bisnis itu buat orang-orang yang emang mau terus belajar gitu kan. Nah itu tuh ada rasa Betul. ya kan, karena emang dia tuh harus setiap hari tuh upgrade segala macam kan. Beda banget sama yang namanya Ya, kerja. Kita kan kerja kan monoton tuh. Cuman ya, ngejalanin salah satu hal ya udah kita ngejalanin itu terus. Tapi kalau di dunia bisnis itu harus dipikirin bulan besok kita harus kayak gimana, bulan berikutnya kayak gimana gitu. Nah, boleh nggak Kak diceritain gitu kalau oke, saya baik. belum play Aku ini. ada satu perkataan ulama besar Imam Syafi'i, kalimat kutipan kalimat dia yang sampai sekarang aku selalu ingat itu adalah kalau kamu tidak tahan dengan letihnya belajar, maka kamu harus menahan perihnya kebodohan. Jadi aku mikir, wah kalau aku dari muda nggak mau belajar, ntar aku tua nggak punya wawasan, gampang dibegoin orang kan. Nggak maulah masa tua aku nggak ada guna gitu kan, malah menyusahkan orang lain, amin-amin kan. Nah, jadi dengan kalimat beliau seperti itu, aku merasa itu kayak cambukan aku. Nggak boleh capek. Kita harus selalu Oke, iya iya benar banget sih ya. Iya benar banget sih ya saya. jadi kalimat dari ulama besar itu selalu menjadi patokan aku gitu. Ketika aku merasa capek, aku selalu ingat perkataan beliau, aku nggak maulah nanti tua hidupku jadi sia-sia malah menyusahkan orang lain. Iya benar banget sih itu. Jadi kalimat beliau itu bikin aku nggak capek untuk belajar. Alhamdulillahnya sih cukup memacu aku. Ya, jadi emang apa ya, kita butuh salah satu quotes lah ya, atau misalnya ada kata-kata yang pada saat kita lagi down tuh itu bikin kita jadi semangat gitu ya. Mm-mm. Nah, karena Ya emang betul. sempat juga tuh kayak baca kayak kutipan dari Buya Hamka juga sampai dia ngomong kayak ada sebuah kutipan juga itu kadang-kadang suka aku pakai kalau aku lagi kayak ngerasa aduh lagi capek banget dan down, yang dia itu ngomong kayak Buya Hamka tuh ngomong kayak dia ngomong tuh gini kayak pengkerdilan kayak saya kebodohan itu satu hal yang istilahnya orang-orang yang ngerasa sebelum capek pun dia udah nyerah duluan kayak gitu. Kan banyak banget nih orang-orang zaman sekarang nih. Aku juga ngerasain banget sih dulu-dulu, sekarang juga masih sih sedikit. Kadang-kadang tuh karena terlalu asik dengan sosial media, jadi aku tuh biasanya kegiatan nih kayak gitu pagi bangun terus cek Instagram, ya kan, terus scroll timeline segala macem, udah capek tidur, terus bangun terus buka Instagram lagi, scroll timeline lagi. Jadi itu sebuah hal kegiatan yang cuma dilakukan itu aja gitu. Ternyata padahal itu cuma ngebuang Iya, waktu gitu kan. betul. Justru kalau kita lebih sering melihat sosmed itu menurutku mempengaruhi mindset dan Iya. pikiran kita juga sih sebenarnya. Tapi orang-orang sukses gitu kan. Baik podcast Sandiaga Uno tuh aku sering dengar kan. Ini podcast kamu juga bisa jadi referensi nanti ke depannya kalau kamu terus sharing ke depannya. Oke. Sebenarnya podcast-podcast seperti ini yang kayak kamu ini itu sangat dibutuhin kalau aku ya. Karena itu tuh kayak membakar semangat. Pagi-pagi dengerin podcast seperti ini yang punya makna itu tuh sebenarnya bakal secara nggak langsung jadi power buat kita ngejalani hari itu. Hari itu sebetulnya kalau buat aku sendiri Ya, jadi energi positif banget. oke, benar banget sih. Kita butuh sebuah hal konten-konten yang positif ya. Karena memang banyak banget konten-konten yang dalam artian ya toxic dan segala macam. Nah, kita gimana cara kita bisa hadir sih dalam hal itu gitu kan. Oke. Aku mau balik lagi nih Kak sama Setuju. balik lagi nih sama nanya terkait
bisnis. Kayak yang kita lebih ngebahas masalah motivasi diri. Nah, kan Risha ini kan bisa dibilang udah lumayan lama kan berdirinya. Pasti ada yang namanya lika-liku gitu. Sebelum aku mau nanya deh, sebelumnya tuh udah pernah kerja nggak sih Kak, ngerasain kerja gitu? Oh, pernah. Jadi aku pernah merantau di Jogja, itu aku Oke. kerja sama orang lain. Nah, aku tuh pengen belajar gimana sih cara ngebangun bisnis dengan benar gitu kan. Terus aku setelah pulang kerja kan jadwalnya itu dari jam 9 sampai jam 6 sore. Setelah pulang Oke. kerja aku begadang ngurusin brand aku, brand Prisya itu kan. Sampai kadang jam 2 malam gitu kan ngejahit gitu kan. Jadi aku merasa nggak apa-apa, semangat Sya, ini Nah, perjalanan kamu gitu kan. Nanti bakal jadi reminder yang indah banget lah buat diingat gitu kan. Nah, jadi kalau dibilang apakah aku pernah kerja sama orang? Pernah, karena kalau kita belajar belajar nih, tapi kita nggak ikut orang yang sudah lebih dulu memulai, aku rasa itu kurang. Karena ya, kita bakal terus gagal-gagal, belajar sendiri itu capek, karena bakal betul. terus gagal gitu, Iya, bakal menemui kegagalan. Jadi kita harus memang ngambil ilmu dari orang yang udah dulu terjun sih kalau menurut aku. iya, Penting sih itu, iya. kayak Eh, magang lah istilahnya ya. iya benar. Ini bisa jadi apa ya? Pelajaran juga sih buat kita ya. Jadi kalau sana kita tujuan kita kerja tuh kerja nggak cuman istilahnya nggak cuman comfort zone ya, nggak kita berada di zona nyaman kan banyak orang yang kayak gitu. Pada saat dia kerja dia malah buat ngambil sebuah zona Betul. nyaman itu, padahal dengan kita bekerja harusnya kita lebih cari ilmunya nih, jadi sesuatu yang ada di situ yang buat bisa kita terapin di bisnis kita ya. Betul sekali. Jadi kita tuh kayak berguru dengan orang yang memang sudah ahli lah di bidangnya gitu Betul. kan. Iya. Oke, terus Jadi juga kalau ditanya Risha ah, pernah kerja sama orang, pernah lah. oke. Aku pernah banget. Iya, Waktu itu ke Jogja malah sampai merantau. keren banget sih. Berarti kan udah pernah ngerasain kerja gitu kan. Sampai sekarang udah mulai ngerasa apa ngeritis bisnis. Dan pasti kan di situ yang tadi aku bilang ada masanya yang namanya lika-likunya lah. Nah, mau nanya nih, biasanya apa namanya pernah nggak sih ada momen atau di fase tuh kayak lagi ngebisnis gitu kan, misalnya atau lagi ngebutik atau Iya. lagi ngejahit terus kayak ngerasa ah udah capek banget ya kayaknya ini udah nggak mau bisnis lagi dan sampai kepikiran kayak udahlah mending kayak kerja sama orang aja dia lebih enak. Sempet ada di fase itu nggak? Alhamdulillah sih niatnya dari awal memang pengen punya brand sendiri, pengen punya usaha sendiri, supaya aku bisa memperkayakan, berkarya bareng sama wanita-wanita seluruh dunia ini. Karena aku lihat wanita-wanita ini agak, maaf ya, agak banyak yang kurang beruntung gitu. Dari segi Iya. pendidikan, dari segi karir, dari segi semuanya. Aku merasa sebagai perempuan tuh kayak, ya ampun, sedih banget. Jadi aku sebagai perempuan tuh merasa pengen sama-sama tuh sesama perempuan tuh pengen saling bantu, saling support, itu aku pengen banget. Nah, dengan cara apa ya? Dengan cara aku harus punya usaha gitu kan, supaya aku bisa ngajak orang lain buat berkontribusi di usaha aku gitu kan. Kalau aku ikut orang terus, aku nggak akan bisa menciptakan peluang untuk orang lain gitu kan. Iya benar sih. Nah, jadi dengan begitu ketika aku capek, aku ingat niat aku itu. Oh iya, aku punya niat, aku punya impian gitu kan, untuk ngebagian keluarga aku, untuk bermanfaat, memberi manfaat untuk banyak orang. Jadi seketika kalau lagi capek, langsung ingat itu, langsung ayo bangun, bangun. Walaupun sebenarnya berat, berat ketika melaksanakan itu, berat banget, nggak bisa dipungkirin. Oke, berarti balik lagi ke niat sih ya kalau misalnya kita punya sebuah niat yang kuat. Terus aku punya tips. Jadi aku Oke. kan di dunia Ah, desain. Iya, nggak bakal goyah kalau kita memang punya niat. Jadi niat itu dulu perbaikin. Kamu kamu ngelakuin ini niatnya oke. apa gitu. Jadi harus dipertanyakan ke diri sendiri kalau aku sih seperti itu. Terus kalau misalnya bosen dalam pekerjaan, aku punya tipsnya. Jadi aku itu tidak pernah mau membuat satu desain itu lebih dari 3 kali. Jadi aku tidak akan bosan gitu. Jadi aku tuh kayak terpacu terus menciptakan ide baru, menyelesaikan gimana sih cara bikin ide ini biar jadi baju yang nyata. Jadi cara aku seperti itu supaya nggak bosan. Pasti setiap profesi punya cara yang berbeda-beda. Iya, oke, oke. Benar banget sih yang Kak Isya bilang karena emang jujur sih apa aku juga ngerasa sebenarnya kan aku kan kerja juga nih, pernah di fase kerja terus kayak udah rasa jenuh segala macam, terus kayak mikir udahlah udah jenuh banget nih sama kerjaan, kayak mau bisnis aja lah kayak gitu kan ya. Terus akhirnya pas kita terjun di bisnis, ternyata pun di bisnis kayak ngerasa ih kok jenuh juga gitu, ternyata ada fase jenuh juga kan di dalam bisnis itu kan.
Ternyata emang kalau misalnya kita punya niat, ya kan, sebuah niat yang kuat, pada saat kita posisi jenuh, ternyata ya balik lagi sih sama niat ya. Karena mau jujur, kebanyakan orang nih bisnis tuh niatnya tuh cuma pengen untungnya doang sih Kak, gitu. Itu yang pernah sering aku rasain dan aku juga pernah Ya, itu salah ngerasain besar. itu, ya kan. Padahal kan di dalam berjualan gitu kan, di dalam berwirausaha itu kan ada dua gitu kan, ada untung sama rugi gitu. Nah kebanyakan orang tuh cuma siap di untungnya aja gitu, dia tuh belum siap di yang masalah rugi gitu. Kira pada saat mungkin dalam jualannya itu baru misalnya sepi atau jangan sepi, tiba-tiba dia misalnya ngerasain yang namanya rugi itu langsung kayak mentalnya tuh down gitu, ya kan. Iya, betul. Iya, aku kurang setuju sih sama yang pemikiran orang bahwa kalau berbisnis pasti untungnya tuh gede daripada jadi karyawan biasa. No, salah. Sebenarnya bisnis itu baru bisa dilihat untungnya itu setelah 3 tahun kita menjalaninya. Percaya nggak? Iya, ya sih. Iya, Apalagi Kak, baru kelihatan tuh hasil untungnya. Iya, betul. Jadi buat teman-teman nih, buat teman-teman ada cerita yang mau mulai berbisnis, aku teman itu harus sabar. Karena bisnis itu nggak bisa yang langsung besoknya langsung legit banyak orang yang beli, nggak bisa. Kita semuanya harus berproses. saya nggak ada sesuatu apa ya keberhasilan yang instan lah istilahnya gitu. Benar nggak? Setuju. Ya kan? Betul. Jadi karyawan juga kan ada step by step-nya. Karena jadi yang level bawah, terus jadi naik lagi gitu kan. Sama, bisnis juga berproses semuanya. Oke. Malah kayak sempat juga sih aku pernah baca kayak sebuah buku gitu sih ya. Jadi emang sebenarnya kalau seandainya dilihat dari rule-nya itu sebenarnya nggak beda jauh. Jadi gini, kalau seandainya kita itu kerja itu kan, mungkin kan sebulan langsung dapat gaji, sebulan dapat gaji, tapi dalam jangka 1 sampai mungkin 2 tahun gaji kita tuh monoton segitu-segitu aja gitu. Nah kalau seandainya emang di bisnis emang sesuatu yang nggak yang perlu proses lah istilahnya kayak gitu. Jadi pada saat kita berbisnis, ya mungkin tahun pertama kita penghasilannya jauh dari gaji kita seakan-akan gitu kan. Tapi pada saat tahun kedua itu bakal ada mulai peningkatan yang tadi Kak Aisyah bilang, mungkin di tahun ketiga baru kita merasakan hasilnya lagi dan mungkin 4 tahun atau 5 tahun itu malah lebih naik lagi gitu. Jadi kayak bersakit-sakit dulu gitu kan, terus kayak bersenang-senang kemudian kayak gitu kan Kak. Setuju, aku setuju banget. Jadi kalau sama bisnis itu memang paling nggak 3 tahun kita baru ngerasain untungnya. Gitu. Iya. Jadi buat teman-teman nih yang mau berbisnis ya, saya mau buka usaha, nah itu harus siap sih. Ya, misalnya gitu, harus siap sama yang untungnya juga sama ruginya juga dan nggak ada sesuatu yang instan kayak gitu. Oke, mungkin Betul. ini seru banget sih pembahasannya. Ini udah lumayan karena terkena waktu Iya juga ya, mungkin nggak berasa ya. nggak berasa sih. Mungkin sebelum kita closing nih Kak, aku pengen tahu dong planning Risha dari 5 tahun ke depan. Sebenarnya kayak berharap kalau saya nanti Kak Aisyah lihat lagi videonya, terus kayak ngerasa, oh iya 5 tahun ke depan tuh planning aku tuh gini 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 gitu. Nah, planning 5 tahun ke depan. Ya. Jadi aku tuh memang udah punya kayak maps gitu, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun gitu kan. Udah ada aku punya mapsnya gitu. Apa plan aku ke depan. Nah untuk 5 tahun ke depan ini kan 5 tahun pertama aku menjalani bisnis, belum 5 tahun sih, baru 4 tahun, berapa 4 tahun lebih. Aku masih di step merintis, belajar gimana survive gitu kan, terus belajar 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 terus. 5 tahun ke depan aku pengen aku punya butik gitu kan, jadi orang aku bisa ngedisplay, ini kan online kan. Tuh. Terus aku juga pengen buka lapangan pekerjaan yang lebih banyak lagi gitu buat orang lain, terutama buat wanita-wanita. Terus satu lagi aku pengen punya workshop kreatif. Jadi di sana aku pengen berbagi ilmu kayak ilmu masak, ilmu jahit gitu kan. Ilmu apa aja yang aku miliki gitu. Karena menurut aku kalau aku kan dapat ilmu dari banyak orang. Jadi kalau aku bagiin ke orang lain lagi, aku percaya bahwa Allah tuh akan kasih aku ilmu yang baru gitu. Ilmu yang baru lagi ke aku gitu kan. Jadi harapan aku seperti itu. Alhamdulillah sih aku sekarang kan sudah gabung di binaan Dinas Jakarta kan. Nah, jadi untuk ngadain kegiatan kayak workshop gitu-gitu pelatihan itu sebenarnya tidak sulit gitu kan. Jadi aku kayak sudah kayak wow, peluang itu udah terbuka gitu buat aku, tinggal aku eksekusi aja ya, semoga pandemi ini cepat berlalu lah. Iya. Banyak banget sebenarnya Amin. yang pengen aku lakuin gitu. Oke. Jadi
Mungkin itu sih planning aku untuk 5 tahun ke depan. Lebih memberi manfaat untuk banyak orang, usaha aku lebih bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Itu aja sih. Oke. Semoga dari apa ya planning planning 5 tahunnya bisa tercapai ya. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin apa ya yang dari tadi aku ngobrol-ngobrol sama Kak Isya mungkin ya itu sih lebih balik lagi ke tujuan sih. Selagi emang terkadang sih aku ngerasa orang-orang tuh bisnis tujuannya langsung ke masalah keuntungan dan duit ya. Jadi pada saat dia ngerasa lagi down atau di bawah tuh tiba-tiba ya udah gitu, udahan bisnisnya segala macam. Tapi pada saat tujuan kita itu mulia dalam artian kita tuh dalam berbisnis gitu. Tujuan kita tuh buat ngebantu banyak orang dan segala macam itu malah jadi sebuah penguat dan itu malah lebih apa ya buat bisnis kita jadi lebih tahan lama sih sebenarnya ya. Betul, aku setuju. Jadi memang kita tuh harus punya niat yang lurus atau yang tulus lah, bisa dibilang. Jadi itu akan mempengaruhi diri kita, diri kita. Kalau misalnya kita hanya mengejar keuntungan, nanti bakal capek loh. Di awal memulai bisnis itu akan capek. Karena yang kita kejar cuma keuntungan gitu. Jadi memang harus diperbaiki dulu niatnya nih buat sahabat ada cerita yang mau buka usaha tuh. Niat itu penting banget karena niat akan mempengaruhi jalan kita dalam melakukan usaha nantinya, dalam eksekusi di usaha kita. Oke. Nah, itu bisa banget ya dicatat ya di note sama teman-teman semua. Mungkin cukup sekian kali Kak ya. Terima kasih banget udah Ya mau ampun, luangin cepet banget waktunya. ya. Iya, sebenarnya pengen ngobrol Makasih ya banyak-banyak lagi. sama-sama. Iya, sama-sama. Sebenarnya pengen Sama-sama. ngobrol-ngobrol banyak lagi gitu. Ya pengen ngobrol banyak lagi sama Kak Aisyah. Karena emang jujur sih aku kalau ngeliat Instagramnya Kak Aisyah tuh kayak, buset nih orang semangat banget kayak nggak ada rasa capeknya gitu. Iya sih, alhamdulillah. Jadi aku tuh pengen berbagi aja bahwa yuk, mumpung masih muda, yuk semangat gitu. Alhamdulillah sih dengan cara seperti itu banyak yang merasa, ih aku pengen deh belajar masak gitu. Aku pengen deh nyoba ini, nyoba itu. Alhamdulillah. Jadi memang penting banget saling berbagi energi positif, apalagi di masa pandemi ini penting banget. Jadi buat apa teman-teman yang dengar ya bisa diambil beberapa poin-poin diambil apa ya hal-hal yang positifnya lah hal-hal yang bermanfaat ya dari obrolan kita. Iya betul. Diambil positifnya aja ya Iya, guys. betul. Yang buang-buangnya Oke. yang buruk-buruknya dibuang aja. Oke. Mungkin udah kali ya. Aduh, pengen ngobrol banyak tapi kayaknya udah dulu deh. Ya, Ntar kapan-kapan thank kalau you seandainya, iya Aldo. sama-sama kata kalau saya emang ada waktu dan emang ada kesempatan, mungkin setelah pandemi lah, ntar aku mau coba saya main ke butiknya, oke? Sip. Oke, siap ya. Terima kasih ya, Kak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sahabat podcast.